Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sempat menonton video pembelajaran terkait dengan invitation. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat Islam. Baik adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Masya Allah, luar biasa. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang invitation. Apa itu invitation? Jadi dalam bahasa Indonesia, invitation ini diartikan sebagai undangan. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengundang, bagaimana cara membuat undangan yang baik dan benar, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas terkait dengan undangan, khususnya undangan dalam bahasa Inggris. Baik, sebelum kita masuk ke materi invitation, kita akan membahas terlebih dahulu what is kompetensi dasar, atau apa kompetensi dasar dari materi yang akan kita sampaikan, yang pelajari hari ini. Ya, yang pertama, kompetensi dasarnya adalah siswa dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan kegiatan sekolah, tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi sosial. Jadi apa sebenarnya fungsi sosial dari invitation ini? Kemudian apa struktur teksnya dan unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks undangan resmi. Selanjutnya, objectives atau dalam bahasa Indonesia tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik undangan resmi berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian undangan resmi dan undangan tidak resmi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat contoh undangan resmi. Ya, langsung saja kita akan masuk ke materi invitation. Yang pertama yang pasti akan terus dibahas di dalam setiap materi adalah definisi, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan definition. Jadi sebenarnya apa itu invitation? Jadi invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person join you at a specific event. Undangan adalah sebuah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia datang pada acara tertentu. Jadi itulah undangan. Bagaimana kita bisa mengajak, meminta seseorang untuk hadir di sebuah acara atau hadir di suatu tempat. Next, social function. Nah, sebenarnya apa social function atau fungsi sosial undangan ini? Kenapa kita harus mempelajari dan aplikasinya nanti bagaimana? Jadi, social function dari invitation adalah to invite someone to attend or come an event. Jadi untuk mengundang seseorang atau banyak orang untuk hadir atau datang dalam suatu acara. Jadi fungsi sosialnya adalah hanya untuk mengajak orang lain untuk gabung atau datang ke sebuah acara. Next, type of invitation. Jadi selanjutnya kita akan membahas masalah type atau macam-macam invitation. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan informal invitation. Apa itu informal invitation? Informal invitation atau undangan tidak formal itu found a lot of in social interaction. Banyak ditemukan pada interaksi-interaksi sosial. The informal invitation can be written or spoken and commonly given or addressed to family member, friend, or mate. Jadi informal invitation itu bisa saja dalam bentuk tertulis dan
eh, bisa juga dalam bentuk ucapan saja, dan biasanya hanya diberikan kepada keluarga-keluarga terdekat, teman, intinya orang-orang yang sudah akrab dengan kita. Next, yang kedua, type invitation adalah formal invitation. Apa itu formal invitation? Formal invitation itu memiliki makna, has a meaning official sense. Jadi memiliki makna seperti hal-hal yang formal atau biasanya digunakan dalam perkantoran. It is written by institution or company. Nah, ini biasanya ditulis oleh institusi-institusi tertentu maupun perusahaan. Due to its formality. Nah, ini kan berbentuk formal. Such typically invitations seem to tie the people whom are invited. Untuk mengajak orang yang diundang. Nah, ini perbedaan itu adalah type of invitation. Adapun perbedaan signifikan antara formal invitation dan informal invitation, kalau informal invitation itu biasanya terdapat dua, biasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan formal invitation itu hanya berbentuk tulisan. Kemudian informal invitation itu dilakukan oleh orang yang sudah kenal atau orang yang sudah akrab. Sedangkan formal invitation itu dilakukan oleh perusahaan atau institusi maupun orang yang antara perseorangan yang belum akrab atau belum kenal. Nah, salah satu yang harus dimiliki oleh formal invitation adalah RSVP, atau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai please reply. RSVP ini adalah bahasa Prancis. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan generic structure of formal invitation. Jadi selanjutnya, untuk lebih mengetahui secara mendalam terkait dengan formal invitation, kita akan membahas masalah generic structure-nya atau susunan teksnya, bagaimana bentuk teksnya, kalimat undangan formal invitation. Semoga tetap diperhatikan. Jadi yang pertama adalah invitee. Apa itu invitee? Invitee adalah orang yang diundang. Jadi setiap ada undangan yang kita buat, maka harus diletakkan di paling atas atau bahkan di luar dari undangan itu, di sampul undangan itu kita letakkan orang yang diundang, siapa yang diundang. Misalnya to Mr. Jack in bla bla bla. Itu adalah invitee atau orang yang diundang. Yang kedua, body. Nah, kalau kita membuat undangan, yang paling penting juga adalah body-nya. Apa itu body? Isinya undangan. Isinya undangan itu berisi tentang jenis acara apa yang mau dilaksanakan. Kemudian tanggal, waktu, hari, termasuk time and place. Waktu dan tempatnya di mana yang perlu dicantumkan di dalam body atau isi dari undangan. Yang terakhir adalah inviter. Apa itu inviter? Inviter adalah orang yang mengundang. Siapa yang mengundang? Misalnya tadi saya mengundang Mr. Jack, berarti inviternya adalah saya sebagai orang yang mengundang. Next, language features atau kaidah kebahasaan atau kebahasaan yang digunakan di dalam teks undangan resmi. Apa saja itu? Yang pertama, language features dari formal invitation itu menggunakan simple present tense. Jadi tidak usah pakai simple past tense, simple future, simple past future, dan tenses yang lain. Kita fokus menggunakan simple present tense saja. Karena di situ inilah yang membuktikan bahwa kita mengundang seseorang. Next, menggunakan use clear, concise, and polite language. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan to the point. Atau concise itu artinya ringkas, jelas apa yang mau disampaikan. Tidak usah bertele-tele panjang lebar. Next, kita masuk ke contoh undangan resmi. Itu yang pertama, di atas sudah ada invitee to Daniel. Kemudian eventnya adalah wedding invitation. Kemudian day, date, time, or place sebagai body-nya.
Kemudian ada RSVP atau please respond to, silakan jawab ke atau balas bahwa kamu akan hadir atau tidak ke nomor itu. Dan inviter, best regard, Amanda and Liam. Jadi itu contoh undangan resmi atau formal invitation dalam bahasa Inggris. Ya baik adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke cara mengundang atau ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengundang orang-orang. Misalnya di dalam formal invitation kita mengatakan I would be happy if you come to my party, atau we would be pleasure if you could come too. Nah, itu adalah bentuk undangan secara formal yang tidak langsung mengajak secara paksa, tapi dengan bahasa-bahasa yang halus. Itu adalah formal invitation. Kalau informal invitation atau kata yang digunakan untuk mengundang orang-orang yang terdekat, bisa mengatakan let's go to my home, we are going to eat something there. Contoh. Kemudian you must come to my party tonight, if you don't come you will not be my friend anymore. Jadi bisa menggunakan kamu harus datang ke rumah saya nanti malam. Kalau tidak datang di rumahku, you are not my friend. Kamu bukanlah temanku lagi. Wah. Next, accepting invitation. Nah, kalau kita diundang, ada dua pilihan yang akan kita sampaikan. Apakah kita menerima undangan itu atau accepting invitation, atau kita declining invitation, atau kita tolak undangan tersebut. Nah, yang pertama, untuk menerima undangan itu, apa yang harus kita katakan? Yang pertama, with pleasure, dengan senang hati, atau thank you very much for inviting me, terima kasih sudah undang Kak, I will come to your home. Contoh. Kemudian untuk informal invitation, sure, I'll come, tentu saja datang aja itu. Atau okay, I will be there, okay, saya akan segera ke sana. Next, untuk declining atau menolak, I'm sorry, I can't, maaf Kak, tidak bisa Kak, maybe some other time. Nah ini, maybe some other time, ini some other time seolah-olah kita mengatakan lain kali PD, like that. And then if informal, just say sorry, I can't, sorry, maybe next time. Itu adalah contoh-contoh declining invitation.